Sejarah pemberontakan Ranggalawe terhadap kerajaan Majapahit. Ranggalawe adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam memperjuangkan mendirikan kerajaan Majapahit, tetapi meninggal sebagai pemberontak pertama dalam sejarah kerajaan ini. Nama besarnya dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban sampai saat ini. Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di zamannya. Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe menyebut Ranggalawe sebagai putra Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb. Ia sendiri bertempat tinggal di Tanjung yang terletak di Pulau Madura. Pada tahun 1292, Ranggalawe dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Pada tahun 1292, Ranggalawe dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Konon, nama Ranggalawe sendiri merupakan pemberian Raden Wijaya karena berkaitan dengan penyediaan 70 ekor kuda dari Bima sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayatatwang Raja Kediri, atau juga mempunyai arti Rangga berarti kesatria atau pegawai kerajaan, dan Lawe merupakan sinonim dari Wena yang berarti benang atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Dan Ranggalawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin membuka hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ranggalawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winota. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Menurut Kidung Ranggalawe, atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan, Ranggalawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Prasasti Kudadu tahun 1294 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada awal berdirinya, ternyata tidak tercantum nama Ranggalawe. Yang ada ialah nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Menurut para raton, Arya Adikara adalah nama lain Arya Wiraraja. Namun, Prasasti Kudadu menyebut dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Para raton menyebut pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295, tetapi dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut naskah ini, pemberontakan tersebut bersama dengan Jayanegara naik takhta. Menurut Nagara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia digantikan kedudukannya oleh Jayanegara, terjadi pada tahun 1309. Para raton mengisahkan Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena dihasut oleh pejabat licik bernama Mahapati. Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ranggalawe
atas pengangkatan Nambi sebagai Rakian Patih. Menurut Ranggalawe, jabatan Patih sebaiknya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Ranggalawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora. Namun, Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai patih. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ranggalawe membuat kekacauan di halaman istana. Sora keluar menasihati Ranggalawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada raja. Namun, Ranggalawe memilih pulang ke Tuban. Mahapatih yang licik menghasut Nambi dengan melaporkan bahwa Ranggalawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Maka, atas izin raja, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabran untuk menghukum Ranggalawe. Mendengar datangnya serangan, Ranggalawe segera menyiapkan pasukannya. Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat Sungai Tambak Beras. Perang pun terjadi. Ranggalawe bertanding melawan Kebo Anabran di dalam sungai. Kebo Anabran yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ranggalawe secara kejam. Melihat keponakannya disiksa sampai mati, Lembu Sora merasa tidak tahan. Ia pun membunuh Kebo Anabran dari belakang. Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Sora pada tahun 1300.